Pria lansia tewas tertabrak kereta di Tebet. Jalan Trans Flores dipastikan kembali fungsional pasca gempa di NTT. Mensos respon soal gaji 3 juta masuk desil 10 alias super kaya. Translokasi sepasang gajah dari DIY ke Kaltim. Israel serang markas polisi di Gaza. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV mengawali hari Anda. Senang sekali program Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi menarik lainnya baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari seorang pria lansia tewas usai tertabrak kereta komuter di Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Warga Tebet, Jakarta Selatan dikejutkan dengan tewasnya seorang pria di perlintasan kereta komuter di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Diduga korban tewas usai tertabrak kereta komuter jurusan Bogor, Jakarta. Sebelumnya korban dan penjaga perlintasan kereta tanpa pintu sempat duduk bersama di pos perlintasan. Namun tiba-tiba korban langsung loncat ke arah kereta komuter yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Diduga penurunan daya ingat akibat usia senja menjadi faktor korban nekat mengakhiri hidupnya. Iya, lagi saya yang jaga. Terus dia duduk di sini. Duduk di situ. Terus tiba-tiba pas kereta lewat dia loncat. Gitu. Iya. Dia Udah nggak ada. sini atau sini? Hah? Orang sini atau Orang sini. Katanya sih udah pikun gitu. udah pikun? Oh, udah pikun. Umurnya kirain berapa? Oh, udah tua juga, kurang tahu deh. Bang, dia punya riwayat sakit nggak sih, Pak? Ah, Dia punya riwayat sakit nggak sih, Pak? oh kurang tahu saya. Tapi emang sehari-hari di sini, Bang. duduk di sini. Hah? Sehari-hari emang duduk di sini. Enggak sih, jarang. Jarang. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Jagakarsa mengamankan terduga pelaku yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang diduga merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta ini memukuli sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas tanpa sebab. Aksi pemukulan ini terekam video amatir dan viral di sosial media. Petugas kepolisian Polsek Jagakarsa dalam waktu singkat berhasil mengamankan terduga pelaku. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku C mengakui perbuatannya. Saat itu dia dalam pengaruh minuman keras. Telusuri, kemudian kita amankan dulu. Semalam kita sudah datang ke TKP, kemudian juga kita meminta saksi-saksi yang lihat, lanjut kita membawa ke Polsek Jagakarsa. Kemudian setelah itu kita meminta keterangan bahwa yang diduga melakukan dia meminum satu botol yang memabukkan. Kalau dia mengaku sendiri di sekolah perguruan tinggi di sini. Berarti bukan ODGJ ya, Bu? Tidak. Terduga pelaku masih menjalani proses penyelidikan guna mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Sementara polisi masih menunggu laporan dari pihak yang merasa menjadi korban. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pengendara motor tewas usai mengalami kecelakaan akibat gagal menyalip kendaraan truk di Jalan Raya Cibung Bulang, Bogor.
Motor korban diduga membentur sisi samping truk dan hilang kendali hingga terjatuh ke badan jalan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengendara motor seorang pria Parubaya tewas di lokasi kejadian setelah gagal mendahului sebuah kendaraan truk engkel yang melaju dari arah Bogor menuju Lewiliang. Korban mengendarai sepeda motor bernomor polisi F5746FJZ melintas dari arah Bogor menuju ke arah Lewiliang. Saat tiba di lokasi kejadian, korban berupaya menyalip kendaraan truk dari sebelah kanan, namun motor korban diduga membentur sisi samping truk dan diduga hilang kendali hingga terjatuh di badan jalan dan mengalami benturan fatal pada bagian kepala. Akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Ya betul, terjadi laka lantas terhadap salah satu pengendara roda 2. Pengendara tersebut telah meninggal dunia. Saat ini korban telah dievakuasi ke RSUD Lewiliang untuk melakukan otopsi. Untuk korban sendiri dia jenis kelamin laki-laki. Oke. Dan umur kurang lebih sampai 50 tahun ke atas ini. Nah, korban itu dari arah Bogor menuju arah Lewiliang itu. Dan saat ini belum bisa diketahui, masih dalam proses penyidikan dari kepolisian. Saat ini jenazah korban dievakuasi menuju RSUD Lewiliang guna penanganan lebih lanjut. Pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam penyebab kematian korban. Hingga kini identitas korban masih dalam proses pencarian. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, wanita muda di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di jalan kawasan tempat pembuangan akhir TPA 2 Keramasan, Kertapati, Palembang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 19 Agustus dini hari. Malangnya nasib Adinda Dea Fujalestari 21 tahun ditemukan tewas usai pulang kerja di Palembang, Sumatera Selatan. Korban merupakan warga Jalan Trikarya TPA 2 Putri Agung, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kasus ini beredar luas dan mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban terlihat masih menggunakan helm dan bersimbah darah dengan posisi tertelungkup. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Menurut keterangan ayah korban, tubuh Dea ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka di bagian kepala dan wajah. Barang berharga lainnya seperti kendaraan roda 2 milik korban juga ikut hilang. Yang Bapak lihat lukanya dari mana, Pak? Sudah tahu Bapak lukanya di mana? Belakang kepala. Sini, nah. Itu luka apa, Pak? Luka kayak kena gebuk ini. Kena gebuk. Terus? Ini kan bolong ini. Oh, itu bolong. Nah, ini keluar darah, mulutnya keluar darah, hidup keluar darah. Ada matanya di Di badan, Pak, ada dibacok, ditusuk? Aparat kepolisian masih menyelidiki kasus ini guna mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. 2 personil Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga. Dua personel Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua petugas ini terkena sasaran amuk massa saat mengevakuasi pelaku pembobol rumah warga ke Rumah Sakit Bayangkara. Aibda Rizwan Eka, personel Polsek Sunggal, mengatakan saat itu petugas menerima call center 110 dari warga yang menyebutkan adanya dugaan pelaku pencurian diamankan oleh warga dan menjadi sasaran amuk massa. Mengantisipasi kejadian tak diinginkan, petugas berusaha mengevakuasi pelaku dari dalam rumah warga untuk diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Namun saat proses evakuasi, puluhan warga yang kesal dengan pelaku langsung menghakiminya hingga personel yang mengamankannya turut menjadi korban salah sasaran. Pelaku pencurian yang diamankan warga. Kami langsung ke TKP. Pada saat TKP, kami berupaya memboyong pelaku, namun karena warga sekitar yang sudah geram dengan kelakuannya sempat menghakimin pelaku. Namun kami upaya untuk mengamankan pelaku dari amuk warga, sehingga kami pun menjadi sasaran dari amuk warga untuk kita
bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Pelaku yang mengalami luka akibat diamuk massa kini sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kasus dugaan pencurian tersangka kini ditangani Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar beserta bahan gulungan kertas pembuatan materai palsu disita. Negara pun nyaris dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengekspos pengungkapan sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan dan juga penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di 5 wilayah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026, 16 orang tersangka diamankan dengan masing-masing peran kejahatannya selaku produsen, distributor, kurir, hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar disita dari pengungkapan ini. Disita pula 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu beserta alat cetaknya. Dan jika semua temuan ini terjual ke masyarakat, maka negara pun berpotensi dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Pengungkapan ini tentunya berawal dari informasi dari masyarakat dan juga beberapa laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Ditjen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping materai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi materai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping materai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Selama kurun waktu 1 terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang telah terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara sebesar 40 miliar rupiah. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung tetapi juga menggunakan via marketplace. Selanjutnya, pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau kepada masyarakat luas untuk memastikan pembelian materai yang juga digunakan melalui jalur yang resmi. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tindak pidana siber Bareskrim Polri bersama FBI dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan 2 orang tersangka yang salah satunya merupakan warga negara asing. Kasus ini berawal dari laporan polisi terkait adanya jual beli hardware antara perusahaan setelah adanya laporan dari FBI serta PPATK tentang kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan AQ Power Tools asal Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal China sebagai penjual. Pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat kejahatan tersebut, korban mengalami kerugian mencapai $350.000 Amerika Serikat. Dari proses penyidikan, rekening penampung berhasil diblokir dengan sisa saldo $285.859 Amerika Serikat atau setara 5 miliar rupiah. Nah, pada saat itu pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai $350.325. Nah, kemudian rekening tersebut yang menerima yang memang sudah disiapkan oleh pelaku berupa rekening
yang berada di Indonesia, Bank BCA, yang tujuannya dalam pembuatan adalah untuk menerima transaksi pembayaran tersebut. Tersangka LPK ditangkap karena perannya membuat legalitas dan alamat fiktif PT Aksesoris Andalan Bersama menggunakan identitas anak kandungnya dengan imbalan 5% dari total transaksi. Sementara tersangka LJ berperan komunikasi dengan korban dan mengirim sebagian uang hasil kejahatan sebesar $70.000 Amerika Serikat ke rekening CW di Cina. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait Undang-Undang ITE, KUHP tentang penipuan Undang-Undang Transfer Dana, serta Undang-Undang TPU dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV laporkan. Pencurian truk di lapak limbah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV pada 12 Agustus 2026. Truk dicuri dengan cara didorong sementara pintu rumah korban diikat pelaku menggunakan tali rafia. 4 orang pelaku pencurian ini datang menggunakan 2 sepeda motor di lapak limbah Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten 12 Agustus. 2 orang pelaku masuk ke dalam bangunan lapak limbah, sementara 2 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar di bagian luar. Kondisi pintu truk yang tidak terkunci membuat 2 pelaku dengan mudah melepas rem tangan, lalu kemudian mendorong truk keluar dari bangunan lapak limbah. Setelah berhasil didorong keluar bangunan lapak limbah, para pelaku kemudian menyalakan mesin truk lalu kemudian kabur meninggalkan lokasi menyusuri permukiman. Pemilik truk Suryabna mengatakan dirinya mengetahui saat truknya dicuri, namun dia tidak bisa keluar rumah karena para pelaku mengikat pintu rumah menggunakan tali rafia. Saya hasilnya itu lihat dari CCTV, gitu kan. Kronologisnya dia datang 2 motor berempat, dia masuk dari pintu satu nih, pintu ini gitu kan. Kalau dilihat dari CCTV. Nah, baru diatraksi mungkin. Ini kan kendaraannya di sini kurang lebih 4 orang. Saya lihat pantau dari CCTV, dia tengah-tengah lah gitu, maksudnya ke sini kayak mondar-mandir gitu, kayak cari barang apa atau apa gitu kan, terus ngitung-ngituin motor gitu. Saat kejadian saya lagi tidur Mas di mes, kebetulan kan ada mesnya gitu kan di sini. Udah saya terbangun itu ada suara mobil gitu, maksudnya saya kaget gitu kan. Lah, kok mobil dibawa siapa gitu kan? Saya tanya sama bini saya, mobil dibawa siapa gitu kan? Saya juga sambil bingung loh, kayak mimpi gimana sih. Saya lihat kunci mobil masih ada gitu kan. Setelah saya mau keluar tuh, pintu saya kayak yang diikat gitu. Astagfirullah, kok nggak bisa dibuka gitu. Setelah itu saya keluar, mobil udah keadaan jauh. Udah di ujung jembatan arah mau belok ke jalan raya. Nah, saya keluar lagi, mobil udah keadaan di jalan raya. Dengan kecepatan tinggi lah. Astagfirullahaladzim, saya di situ Mas. Saya mau gimana gitu kan, saya mau teriak di sini kan, keadaannya memang nggak ada pemukiman warga. Kerugian ditaksir itu 480 juta lah, sesuai harga mobil gitu. Korban melaporkan kejadian ke Polsek Balaraja. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sebesar 480 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Kota Depok menertibkan puluhan bangunan liar di sepanjang Jalan Pasir Putih Sawangan, Kota Depok. Pembongkaran dilakukan karena bangunan melanggar jalur sempadan sungai dan diduga menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut. Sebanyak 200 personil gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI Polri, serta aparat kelurahan dan kecamatan diterjunkan ke lokasi untuk membongkar bangunan liar di aliran sungai Jalan Pasir Putih Sawangan, Kota Depok. Ratusan bangunan tersebut dibongkar karena berdiri di atas jalur sempadan sungai dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Kondisi ini menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan aliran air sehingga memicu banjir saat terjadinya hujan deras. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dede Hidayat mengatakan, proses pembongkaran berjalan kondusif karena pihaknya sudah memberikan surat peringatan hingga ketiga kalinya, sehingga tidak ada perlawanan dari warga yang melakukan pelanggaran tersebut. Tertiban hari ini ada tindak lanjut dari laporan warga masyarakat terhadap adanya bangunan-bangunan liar di seputaran jalan Pasir Putih. Ya, ini ada 120 bangunan sesuai dengan SP yang kita layangkan. Kita sesuai dengan prosedur ya. SP 1, 2, dan 3 setelah kita layangkan. Dan alhamdulillah banyak sebagian warga yang sadar diri bahwa bangunan yang kita tertibkan ini adalah melanggar garis sepadan sungai dan kemudian ada di bantaran sungai.
Mereka sadar itu dan alhamdulillah pelaksanaan penertiban kita berjalan dengan efektif dan tertib. Pemerintah Kota Depok berharap penertiban ini dapat mengembalikan fungsi aliran sungai agar kembali lancar. Selain mencegah banjir di area sempadan, sungai ini juga kedepannya akan dihijaukan kembali sebagai kawasan resapan air dan areal hijau kota. Dari Depok, Metadara, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pergerakan tanah terjadi di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Salah satu rumah warga ambruk, sementara 4 rumah lainnya terancam. Akibat pergerakan tanah, salah satu rumah warga di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat ambruk Selasa 18 Agustus 2026 sore. Kondisi tanah yang labil dan posisi bangunan yang berada di area tebing membuat pergerakan tanah semakin parah usai diguncang gempa Pangandaran beberapa waktu lalu. Bagian rumah yang masih berdiri terpaksa dirobohkan karena dikhawatirkan kembali ambruk dan menimpa 4 rumah warga yang berada di bawahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena saat kejadian penghuni rumah sedang berada di luar. Ini awalnya dari gempa Pangandaran, sehingga mengakibatkan ada geseran tanah dan mengakibatkan rumah ambruk. Terus kejadiannya itu kemarin sore pas tanggal 17 Agustus pada pukul 3 sore. Kebetulan untuk kemarin tuh keluarga saya itu lagi pada berkegiatan di lapangan, itu sedang merayakan 17 Agustusan. Untuk kondisi rumah sekarang rusak berat ya. Dikarenakan kemarin juga dibongkar dikarenakan takut membahayakan bagi warga lain. Di kondisi rumah juga berada di lereng-lereng, terus di bawahnya juga banyak rumah-rumah. Daripada membahayakan bagi orang lain, pemerintah setempat bersama BPBD Kabupaten Garut melakukan asesmen ke lokasi pergerakan tanah guna memastikan kondisi aman dan tidak berdampak ke rumah lain. Desa Tanjung Jaya terkait dengan kejadian rumah yang roboh akibat dari pergerakan tanah, terus yang terancam 4 rumah. Saya melakukan koordinasi dengan tim BPBD bersama tim dari Satpol Kabupaten Garut. Untuk korban jiwa kebetulan tidak ada. Kebetulan rumah tersebut sore hari kemarin itu lagi kosong pada nonton acara di lapang. Petugas mengimbau warga untuk tidak mendekati lokasi pergerakan tanah. Warga juga diminta segera mengungsi ke tempat yang aman jika terjadi pergerakan tanah susulan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait perkembangan situasi pasca gempa di NTT. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan hingga saat ini 3.752 gempa susulan skala kecil hingga besar terus terjadi per 20 Agustus pukul 4 petang waktu setempat. Selain itu korban meninggal dunia turut bertambah menjadi 75 jiwa dengan korban luka-luka hingga 907 orang. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menjelaskan sejauh ini telah terjadi 3.752 gempa susulan kategori kecil hingga besar mencapai 5,7 magnitudo. Gempa susulan ini berlangsung di sejumlah titik baik di Nusa Tenggara Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Berton menegaskan per 20 Agustus pukul 4 petang waktu setempat tercatat total 75 orang meninggal dunia, 907 mengalami luka-luka, dan 92.735 orang mengungsi ke tempat aman. Penyaluran bantuan masif dilakukan pemerintah
mulai dari klasifikasi kebutuhan pangan meliputi sembako, obat-obatan, mie instan, makanan siap saji, serta kebutuhan non-pangan yakni peralatan tidur hingga penunjang di tenda pengungsi. Seluruh bantuan disalurkan melalui pos pendukung bantuan nasional dari Bandara Labuan Bajo dan Maumere untuk nantinya akan didistribusikan ke seluruh titik. Hingga kini BNPB terus melakukan penyisiran terhadap area yang belum terjangkau bantuan. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026 logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, upaya pemulihan infrastruktur pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya telah mengerahkan alat berat ke sejumlah lokasi terdampak. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, sebanyak 9 ruas jalan nasional dilaporkan mengalami kerusakan yang teridentifikasi mencakup puluhan titik longsoran, patahan badan jalan serta kerusakan pada sejumlah jembatan dan plat duiker. Menurutnya hingga 16 Agustus 2026, 9 ruas jalan terdampak telah kembali fungsional. 8 ruas yang merupakan bagian dari jalur Trans Flores, mulai dari Labuan Bajo, ND Maumere telah dapat dilalui. Sedangkan ruas rute Ngereo ke Dindi juga telah kembali fungsional. Dalam penanganan sementara tercatat 40 titik longsoran telah ditangani dan kembali fungsional. Selain itu 4 titik patahan badan jalan juga telah ditangani. Adapun kerusakan pada 5 titik jembatan dan plat duiker saat ini masih memungkinkan untuk difungsionalkan sehingga mobilitas masyarakat tetap dapat berjalan. Untuk mempercepat penanganan di lapangan, BPJN NTT telah memobilisasi 7 unit ekskavator dan 4 unit loader ke sejumlah lokasi terdampak. Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material longsor, menangani kerusakan badan jalan, serta memastikan akses menuju wilayah terdampak tetap terbuka. Kembali fungsionalnya 9 ruas jalan nasional terdampak menjadi langkah penting dalam pemulihan Pulau Flores pasca gempa. Kementerian PU memastikan penanganan terus dilakukan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dengan keselamatan masyarakat dan kelancaran akses sebagai prioritas utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pos Dukungan Logistik Nasional atau Pos Dukloknas, penanganan darurat bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur dengan mengirimkan bantuan 398,24 ton bantuan yang didistribusikan menuju Pusdokloknas Maumere dan Labuan Bajo. Pos Dukungan Logistik Nasional atau Pos Dukloknas, penanganan darurat bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat rantai pasok kemanusiaan. Pusat logistik yang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ini menjadi salah satu titik penting dalam distribusi bantuan menuju wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Sejak 15 Agustus 2026, distribusi bantuan terus dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan melalui 2 jalur utama, yaitu jalur udara dan jalur laut. Dari Pusdokloknas Halim, logistik kemanusiaan dikirim menuju Pusdokloknas Maumere dan juga Labuan Bajo yang selanjutnya menjadi titik distribusi untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Dalam periode 15 hingga 18 Agustus 2026, sebanyak 398,24 ton bantuan telah didistribusikan. Jumlah tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam mempercepat mobilisasi logistik agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera terpenuhi. Distribusi melalui jalur udara dan juga laut menjadi bagian dari strategi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki tantangan akses akibat kondisi bencana.
Percepatan penyaluran logistik diharapkan dapat mendukung penanganan darurat serta membantu masyarakat terdampak gempa dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan penguatan rantai pasok dan distribusi melalui jalur udara serta laut, pemerintah terus memastikan bantuan kemanusiaan dapat tiba di wilayah terdampak secara cepat dan tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penyaluran bantuan logistik ke sejumlah daerah yang terdampak bencana segera dilaksanakan. Pemerintah juga mendorong percepatan pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah terus mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak. Salah satu fokus utama adalah memastikan kebutuhan logistik segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan meliputi berbagai kebutuhan dasar bagi masyarakat dan para pengungsi yang terdampak bencana. Pemerintah juga memastikan dukungan infrastruktur termasuk ketersediaan listrik dapat segera dipulihkan di wilayah terdampak. Percepatan pemulihan listrik dinilai penting karena tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menunjang operasional petugas di lapangan. Ketersediaan listrik dan juga jaringan komunikasi akan mempermudah koordinasi, mobilisasi bantuan, serta proses evakuasi apabila masih dibutuhkan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi agar distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Pemerintah juga menyiapkan dukungan stimulan perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, hingga rusak berat Rp70 juta. Utamanya di sini satu, logistik pangan, makanan. Kedua, secepat mungkin hidupkan listrik. Karena kalau listrik sudah hidup, signal handphone juga bisa hidup, Bapak juga bisa berkomunikasi, bisa tahu situasi, menghubungi keluarga, dan lain-lain. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan darurat, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma terus menerima dan menyalurkan bantuan untuk penanganan bencana gempa bumi di NTT. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, total bantuan yang masuk mencapai 646 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Sebanyak 4 ton bantuan terbaru masuk ke gudang berasal dari 5 donatur. Bantuan ini menambah persediaan logistik untuk masyarakat terdampak gempa. Dari total bantuan yang terkumpul, sebanyak 394 ton siap didistribusikan secara bertahap. Bantuan terdiri dari kebutuhan pangan dan non-pangan, mulai dari sembako, makanan siap saji, obat-obatan, matras, selimut, tenda, velbet, hygiene kit, hingga alat pencernih air. Pendistribusian dilakukan menggunakan pesawat angkut TNI AU. 5 sorti penerbangan mengirimkan total 63 ton bantuan. Di antaranya, pesawat Airbus A400M mengangkut 20 ton dari Halim Perdana Kusuma menuju Labuan Bajo. Sementara penerbangan lain di rute yang sama membawa 11 ton bantuan. Sementara itu, bantuan yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP telah dikirim ke Flores melalui 9 sorti penerbangan. Total bantuan yang diangkut mencapai 135 ton, terdiri dari logistik pangan dan non-pangan. Pengiriman dilakukan melalui 7 sorti dari Bandara Soekarno-Hatta dan 2 sorti dari Halim Perdana Kusuma dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Logistik non-pangan meliputi tenda, velbet, matras, kasur lipat, selimut pakaian, toilet portable, genset, dan hygiene kit. Sedangkan bantuan pangan terdiri dari makanan siap saji, paket sembako, dan obat-obatan. Untuk melanjutkan distribusi, pos pendukung logistik nasional Halim Perdana Kusuma menyiapkan 3 penerbangan pada Kamis 20 Agustus 2026. 1 unit Airbus A400M akan mengangkut 22 ton bantuan ke Labuan Bajo, sementara 2 unit Boeing masing-masing membawa 10 ton bantuan ke Maumere. Melalui pengelolaan dan distribusi yang terkoordinasi, Pos Logistik Nasional memastikan bantuan segera tiba di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mempercepat penanganan darurat gempa bumi di NTT. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya untuk memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dalam pendataan.
Pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan rumah yang mengalami kerusakan ringan akan mendapat bantuan perbaikan sebesar 15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh 30 juta. Sementara bagi rumah yang masuk kategori rusak berat, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap sebagai tempat tinggal permanen. Hal itu disampaikan Suharyanto saat mengunjungi penyintas gempa di Desa Peozaga Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende pada Rabu 19 Agustus 2026. BNPB meminta pemerintah Kabupaten Ende mempercepat pendataan dan verifikasi kondisi rumah warga terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Suharyanto menekankan pentingnya memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dalam pendataan. Selain persoalan tempat tinggal, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian tetap terpenuhi. BPBD Kabupaten Ende sebelumnya telah menyediakan tenda keluarga bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB juga memberikan perhatian kepada anak-anak penyintas. Bingkisan berupa makanan ringan dan mainan diserahkan sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang masih berada dalam situasi pengungsian. BNPB menegaskan penanganan gempa tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah akan melanjutkan dukungan hingga tahap pemulihan, termasuk perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT. Hingga hari kelima pasca bencana, pemirsa, sebanyak 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hingga hari kelima, pasca bencana, Rabu 19 Agustus sebanyak 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan 5 pesawat kembali diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu dini hari dengan membawa 65 ton bantuan. Logistik tersebut terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak. Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapapun yang turut membantu penanganan bencana ini sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara, laut dan darat dengan 2 posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah juga mengerahkan helikopter, pesawat CASA, 3 KRI TNI AL, serta kapal rumah sakit untuk mempercepat penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau wilayah sulit, TNI Angkatan Darat mengerahkan sejumlah armada untuk mendukung distribusi logistik di Nusa Tenggara Timur. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut 5 unit truk dikirim untuk mempermudah mobilitas dan penyaluran bantuan di lokasi terdampak. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan TNI AD akan terus memastikan pendistribusian bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa termasuk daerah yang sulit diakses. Maruli menyebut untuk mempermudah mobilitas dan juga penyaluran logistik di lapangan, TNI AD mengirimkan 5 unit truk melalui kapal Adri 92. Maruli mengatakan kebutuhan peralatan di lapangan termasuk alat berat akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Menurutnya langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bantuan dapat disalurkan secara optimal dan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kita selalu pastikan itu ya, makanya salah satu yang kita kirim ini truk. Ya, kita kirim 5 truk di sini supaya lebih mudah mobilitas. Di sana juga saya yakin semua perlengkapan alat-alat berat juga sudah dilakukan. Tadi saya cek juga apakah memerlukan kita membawa alat berat di sana. Sementara ini mereka sampaikan tidak perlu. Tapi nanti kita sudah ada barang yang di sana sudah cukup. Nanti kita tetap akan evaluasi. Ya, kita akan pastikan itu semua. Dari Jakarta, Jia Nabila, Mutia Anggiadi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, semangat kemerdekaan terlihat di distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Puluhan siswa SDN 2 Yamo bersama masyarakat dan prajurit Satgas Habema mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh antusias. Puluhan siswa SDN 2 Yamo bersama masyarakat distrik Yamo, Papua Tengah dan prajurit Satgas Habema mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekitar 70 siswa turut mengikuti rangkaian upacara hingga prosesi pengibaran bendera merah putih. Para siswa mengikuti upacara dengan penuh antusias dan menunjukkan kebanggaan sebagai generasi muda Indonesia di tanah Papua. Prajurit Satgas Habema turut memberikan pendampingan dan motivasi, serta memastikan kegiatan berlangsung aman dan lancar. Usai pelaksanaan upacara, peringatan kemerdekaan dilanjutkan dengan berbagai lomba rakyat yang diikuti anak-anak dan masyarakat. Satgas Ionif 721 Makassau juga membagikan seragam sekolah kepada siswa SDN 2 Yamo serta pakaian untuk masyarakat. Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, masyarakat distrik Yamo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan berharap dukungan terhadap masyarakat di wilayah Papua terus berlanjut. Kami ucapkan terima kasih Presiden Prabowo diserahkan pakaian anak sekolah dengan masyarakat. Terima kasih Bapak Prabowo atas bantuan seragam buku semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Prabowo. Kami untuk kasih baju. Wah. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian prajurit sekaligus upaya memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial merespon soal gaji 3 juta masuk desil 10 alias super kaya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu dalam posisi seseorang dalam data tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Penjelasan tersebut merespons keresahan masyarakat terkait anggapan warga bergaji 3 juta rupiah otomatis masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Seluruh variabel tersebut diolah secara terpadu untuk menentukan peningkatan posisi keluarga maupun individu, mulai dari desil 1 yang masuk kategori termiskin hingga desil 10 terkaya. Namun menurutnya indikator sosial ekonomi yang diukur sangat kompleks, sehingga besaran gaji bulanan tidak bisa mendikte status ekonomi seseorang secara tunggal. Mensos juga menggarisbawahi posisi desil warga tidak bersifat permanen. Status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu. Saya kira ada indikator-indikatornya kan, sudah disebutkan itu oleh BPS kan. Ada 34 atau berapa item itu ketika kita mau melakukan pemutakhiran. Jadi kita isi semua, di situ petunjuknya jelas. Nah di situ nanti otomatis akan BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan
setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya, karena data ini dinamis. Maka itu kesediaan kita bersama-sama untuk mau berpartisipasi. Kenapa? Karena dengan adanya pemutakhiran dibuka atau dibukanya pemutakhiran dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya semata-mata jalur formal, ini membuat data kita lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa disanggah oleh siapapun. Masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai agar segera melapor karena Kementerian Sosial telah membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah tersebut dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf membuka langsung kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan mutu sumber daya manusia bagi jajaran pengelola serta tenaga pendidik sekolah rakyat di Bogor, Jawa Barat. ...300 peserta yang terdiri dari pegawai Kementerian Sosial tingkat pusat maupun daerah hingga pengajar sekolah rakyat mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab para pegawai dalam mengabdi kepada masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan mencetak generasi unggul dari kalangan prasejahtera, sekaligus mempercepat standarisasi mutu pendidikan nasional. Ya, ini adalah pelatihan kehumasan untuk pegawai yang punya tugas di setiap unit kerja, baik yang di pusat, di daerah, maupun di sekolah rakyat. Tentu kita harapkan dengan pelatihan ini teman-teman humas di lingkungan Kementerian Sosial makin mengerti tugas dan tanggung jawabnya, makin mengerti tantangan-tantangannya, dan makin mengerti bagaimana cara kerja yang benar di tengah-tengah kemajuan teknologi seperti hari ini. Kita harus bisa mengkabarkan dengan baik apa yang sudah dikerjakan pemerintah dengan kejujuran, dengan berbasis data, fakta, dan juga tentu capaian-capaian yang sudah dilalui. Mensos menekankan bahwa keberhasilan sekolah rakyat menuntut sinergi kuat antara unit kerja internal di lingkungan Kementerian Sosial. Dari Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 sekolah unggul Garuda baru resmi beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sebanyak 307 siswa-siswi terpilih dari berbagai daerah mulai mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Program Sekolah Unggul Garuda terus diperluas pemerintah sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pada tahun ajaran 2026-2027, 4 sekolah unggul Garuda baru resmi beroperasi di 4 daerah dan mendidik 307 siswa terpilih dari berbagai wilayah Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, keempat sekolah tersebut berada di Timur Tengah Selatan, Belitung Timur, Konawe Selatan, dan Bulungan. Sebanyak 307 peserta didik itu terpilih dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama, terdiri atas 150 siswa dan 157 siswi. Pada tahun ajaran 2025-2027, 4 sekolah unggul Garuda baru sudah beroperasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di NTT, kemudian Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung, Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, dan Bulungan di Kalimantan Utara. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 12 sekolah unggul Garuda transformasi yang disingkat SUGT, sedangkan tahun ini telah ditetapkan 30 SUGT. Secara sebaran, 42 SUGT tersebut berada di 15 provinsi. Sekolah unggul Garuda baru mencatat 307 peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri dari 150 siswa dan 157 siswi.
Jadi 49 banding 51%. Yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Jadi ini seleksinya sangat ketat. Jadi yang bersekolah di SMA Unggul Garuda Baru Belitung Timur bukan hanya dari provinsi yang bersangkutan Pak Ferry, tapi dari seluruh Indonesia. Selain membangun sekolah baru, pemerintah juga memperluas Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Pada 2026, sebanyak 30 sekolah ditetapkan sebagai SUGT, sehingga totalnya mencapai 42 sekolah di 15 provinsi, dengan target meningkat menjadi 80 sekolah dalam 5 tahun ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran untuk mendukung pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah dipersiapkan pemerintah. Pemerintah menyiapkan anggaran sebanyak 31 triliun untuk kebutuhan P3K. Pemerintah telah menyiapkan anggaran mengenai pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai menghadiri rapat kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Purbaya mengatakan anggaran sekitar 31 triliun telah dipersiapkan untuk P3K yang menjadi pegawai sipil negara. Sedangkan kebutuhan anggaran lainnya akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pengalihan status P3K. Dirinya juga menyebut jumlah P3K yang akan diproses secara bertahap mencapai sekitar 541 ribu. Lama anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan kan. Jadi anggaran defisitnya nggak berubah, jadi cukup aman. Masih 2,4%. Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar 31 triliun kita sudah siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan. Tapi kita sudah amankan anggarannya. Saya lupa jumlahnya berapa ribu ya. Saya lupa jumlahnya, maaf. Soalnya angkanya berubah-ubah terus. Tapi nanti totalnya yang kan ada setahun, ada yang 3 tahun bertahap. Itu soal totalnya berapa? 500 atau 600? 1 ribu kalau nggak salah secara bertahap. Jadi itu kita harapkan beri kepastian kepada para guru pekerja P3K. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terkait klaim kesalahan puluhan prosedur dan permintaan pengembalian dokumen serta foto keluarga FA, Kejaksaan Agung menegaskan tetap menunggu hasil putusan Hakim Pra-Peradilan. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung menyebut berbagai dalil dan keberatan yang diajukan FA dan penasihat hukumnya akan dijawab secara lengkap oleh tim penyidik 9. Persidangan pra-peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah memasuki hari kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda sidang, tersangka FA dan kuasa hukum meminta adanya pengembalian dokumen serta foto keluarga yang sebelumnya disita dan klaim adanya kesalahan puluhan prosedur saat proses penyidikan terhadap kliennya. Pihak Kejaksaan Agung menyebut berbagai dalil dan juga keberatan yang diajukan FA dan penasihat hukumnya akan dijawab secara lengkap oleh tim penyidik 9. Termasuk klaim pihak FA yang menyebut adanya puluhan kesalahan prosedur dalam proses penyidikan. Soal permintaan FA agar sejumlah dokumen pribadi termasuk foto keluarga dikembalikan, Kejaksaan Agung menyatakan hal tersebut akan menunggu putusan Hakim Pra-Peradilan. Itu permohonan dari saudara FA dan penasihat hukumnya, permohonan untuk terhadap barang-barang yang dianggap menurut Barsal tidak sah, baik itu penggeledahan dan penyitaannya, yang meminta untuk dikembalikan. Ya nanti Hakim Pra-Peradilan akan menilai apakah sudah benar prosesnya atau tidak. Nanti kan dicek. Disitulah fungsinya proses peradilan. Ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan bahwa proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung tidak sah. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas terkait persiapan penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan PSSI memastikan Indonesia siap menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional tersebut. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mematangkan persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Rapat digelar untuk membahas berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari kesiapan venue, koordinasi antar instansi, hingga dukungan pemerintah untuk memastikan ajang internasional ini berjalan lancar. Indonesia telah dipercaya FIFA untuk menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Erick Thohir menyebut ajang ini memiliki makna penting bagi Indonesia karena menjadi penyelenggaraan perdana FIFA ASEAN Cup. Pertandingan rencananya digelar di dua wilayah, yaitu Jakarta dan Jawa Barat. Dua venue yang disiapkan adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, serta Stadion Sijalak Harupat di Jawa Barat. Erick menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan government guarantee kepada FIFA sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Dalam rapat, Erick menekankan pentingnya mendengarkan masukan dari berbagai pihak, membahas strategi, dan mencari solusi agar penyelenggaraan dapat berjalan maksimal. Bagi Erick, setiap diskusi dan keputusan yang diambil merupakan bagian dari langkah besar untuk memastikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik, sekaligus memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Karena kita mendapat kesempatan menjadi tuan rumah, saya minta menjadi keseriusan yang tidak henti-hentinya. Karena ini event yang akan tertera dalam sejarah sepak bola dunia. Seluruh pihak diharapkan dapat bergerak bersama agar FIFA ASEAN Cup 2026 tidak hanya sukses dari sisi pertandingan, tetapi juga menjadi momen untuk menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan event internasional. FIFA ASEAN Cup 2026 diharapkan menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mampu menyelenggarakan ajang olahraga bertaraf internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peluang pengembangan industri motor listrik nasional semakin terbuka. Komisi 7 DPR RI menyambut positif peluncuran motor listrik nasional yang dinilai dapat menjadi langkah strategis menuju kemandirian industri otomotif. Salah satu faktor penting adalah harga yang terjangkau diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Selain itu, insentif yang tepat juga dinilai dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik produk dalam negeri. Peluncuran motor listrik nasional menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Komisi 7 DPR RI menyambut positif kehadiran motor listrik produk nasional. Menurutnya, produk dalam negeri harus mampu menawarkan harga yang terjangkau, kualitas yang baik, serta teknologi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan insentif juga dinilai penting. Langkah ini diharapkan dapat memperluas pasar motor listrik nasional, sekaligus meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia. Tak hanya berbicara soal teknologi dan inovasi, pengembangan motor listrik nasional juga menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian industri. Di sisi lain, penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat mendukung transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan dukungan industri, pemerintah, dan masyarakat, motor listrik nasional diharapkan tak hanya menjadi produk kebanggaan dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Motor listrik nasional menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemandirian industri otomotif Indonesia, sekaligus mendorong penggunaan teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menghadirkan layanan KB gratis bagi masyarakat di gelaran jamuan rakyat di lapangan Sadar Ciganjur, Jakarta Selatan. Menurutnya, gelaran tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan.
Dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menggelar jamuan rakyat di 40 titik di Jakarta. Salah satunya berlangsung di lapangan Sadar Ciganjur, Jakarta Selatan, yang turut dihadiri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Beragam kegiatan dihadirkan untuk masyarakat, mulai dari perlombaan dan hiburan, pembagian sembako, pengobatan gratis, hingga UMKM. Kemenduk bangga juga menghadirkan layanan KB gratis sebagai bagian dari pelayanan langsung bagi keluarga. Menurut Wihaji, jamuan rakyat menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, sekaligus menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BGN investigasi keracunan di SMK Brastagi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut BGN tengah melakukan investigasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani penerima manfaat di SMKN 1 Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sudaryono menegaskan pencabutan jabatan Kepala SPPG telah dilakukan dan sedang dalam proses pertimbangan pemecatan P3K. Usai rapat tertutup bersama Menteri PKP di Jakarta Selatan pada Rabu malam, Kepala BGN Sudaryono memberikan klarifikasi terkait keracunan di Kabupaten Karo yang disebabkan oleh kelalaian dalam pengolahan dan penyimpanan ikan pada program makan bergizi gratis. Sudaryono menjelaskan ikan yang seharusnya disimpan dalam freezer ternyata tidak dilakukan, sehingga menyebabkan kontaminasi bakteri. BGN memastikan investigasi sedang dilakukan bersama kepolisian dan dapur yang bersangkutan telah ditutup sementara untuk keperluan pemeriksaan. Di saat yang bersamaan, BGN mengklaim sedang fokus pada pengobatan anak-anak yang terdampak, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan untuk penanganan trauma siswa dan keluarga. Betul ada kelalaian, ya ini sekarang sedang diinvestigasi termasuk penyebab dari keracunannya itu adalah ikan yang dia lalai dalam pengolahan, dalam penyimpanan. Harusnya disimpan di dalam freezer, tapi dia tidak disimpan. Nah, kemudian dapurnya kami investigasi, kami tutup untuk diinvestigasi. Kemudian kepala SPPG-nya kami copot. Karena ini kelihatan fatal, kami mempertimbangkan untuk kami lakukan pemecatan secara status P3K-nya. Ya. Betul. Kami juga sudah koordinasi dengan kepolisian, khususnya Polres, untuk kemudian melakukan investigasi. Intinya adalah kita serahkan kepada pihak berwajib, unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, itu kami serahkan. Kalau memang ada, kami tidak akan menahan atau menutup diri atau dan lain-lain. Kami intinya kami ingin performa BGN ini maksudnya baik, visinya baik, dilaksanakan sebagian besar sudah baik. Nah, jadi kami ingin bagaimana menegakkan kedisiplinan kepada sebagian kecil yang indisipliner, tidak taat SOP, itu kemudian mohon maaf, bukan saya tidak cinta sama yang sedikit, tapi saya lebih cinta dengan yang banyak, yang kemudian tertib, yang selama ini telah bekerja dengan baik. Sementara ini kami fokus pada pengobatan, ya kami pastikan bagaimana anak-anak kita ini kemudian mendapatkan pengobatan yang prima, kemudian bisa sehat kembali. Setelahnya kami koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Kementerian Kesehatan. Itu juga aftercare-nya juga kami sudah pikirkan. Bagaimana, saya tahu, saya paham yang trauma bukan hanya siswa-siswinya, tapi juga ada keluarga, juga ada traumatis. Dan saya memahami itu, dan kita akan terus perbaiki. Kejadian ini tidak boleh terulang kembali. Dari Jakarta, Max Munte, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan penerima banyak aduan dari penerima program MBG yang tidak hanya berkaitan dengan menu makanan, melainkan juga kondisi tempat tinggal.
Sejumlah orang tua penerima MBG menyampaikan keluhan terkait kondisi rumah mereka melalui kanal pengaduan BGN. Program 3 itu adalah di sektor perumahan, itu adalah program prioritas Presiden, sama prioritasnya dengan makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan menerima banyak aduan dari penerima program makan bergizi gratis yang tidak hanya berkaitan dengan menu makanan, melainkan juga kondisi tempat tinggal. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan sebagian keluarga penerima MBG juga membutuhkan perhatian dari sisi tempat tinggal. Karena itu BGN berkoordinasi dengan Kementerian PKP agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program perumahan pemerintah. Kepala BGN sengaja menemui Menteri PKP Maurar Sirait untuk mendapatkan arahan sekaligus memfasilitasi aduan masyarakat yang masuk melalui BGN. Sehingga kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih termasuk dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Kami tadi sengaja menghadap Pak Menteri Perumahan, Pak Ara, untuk kemudian kami bisa mendapatkan arahan dan juga difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBG yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk 3 program yang program 3 itu adalah di sektor perumahan, itu adalah program prioritas Presiden, sama prioritasnya dengan makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Sementara itu, Ara menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Sudaryono di BGN. Menteri PKP berjanji akan menindaklanjuti terkait aduan tersebut. Kami siap mendukung Pak, dan kami tahu ini adalah program unggulan. Jadi artinya tentunya kuota yang kami siapkan untuk program yang Bapak pimpin tentunya besar kami siapkan. Sistemnya kita siapkan, data-data udah selesai akhir tahun ini Pak, sehingga kalau boleh tahun depan kita udah jalan supaya penyerapannya lebih cepat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah tengah menggodok rencana penyaluran rumah rakyat bagi para orang tua penerima program makan bergizi gratis di Indonesia. Rencana tersebut nantinya akan mulai dijalankan pada bulan Februari di tahun depan dengan proses saat ini dimulai dari pendataan menyeluruh. Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Maurar Sirait membenarkan rencana penyaluran rumah rakyat bersama Badan Gizi Nasional bagi para orang tua penerima program makan bergizi gratis. Ara menjelaskan sinergitas ini hadir untuk menyelaraskan kedua program prioritas nasional yang di rumah rakyat dan makan bergizi gratis. 3 program perubahan strategis ini meliputi bedah rumah subsidi hingga kur perumahan. Saat ini Kementerian PKP tengah menyiapkan kuota dan sistem program perumahan agar dapat berkolaborasi dengan program MBG. Pemerintah pun membidik rencana ini akan mulai efektif berjalan pada Februari di tahun depan, mengingat saat ini mekanisme pendataan penerima manfaat MBG tengah dilakukan. Kami siap mendukung Pak, dan kami tahu ini adalah program unggulan. Jadi artinya tentunya kuota yang kami siapkan untuk program yang Bapak pimpin tentunya sebagai kementerian tentunya sangat besar kami siapkan. Nanti datanya kita berproses, kalau boleh sistemnya kita siapkan, data-data udah selesai akhir tahun ini Pak, sehingga kalau boleh tahun depan kita udah jalan supaya penyerapannya lebih cepat. Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan telah menerima sejumlah aspirasi dari orang tua penerima manfaat program MBG mengenai kondisi hunian melalui kontak pengaduan di BGN. Tapi juga ada beberapa yang kemudian memberikan masukan terkait program yang lain. Ada juga Pak yang terkait irigasi gitu ya. Kami juga tembusi ke Kementerian Pertanian, dan ada juga yang kemudian berkeluh kesah terkait keadaan rumah. Ada yang nggak punya rumah dan lain sebagainya. Dan kami memahami bahwa di Kementerian Perumahan ada 3 program unggulan, yaitu adalah bedah rumah, kemudian rumah subsidi, dan kur perumahan. Dan kami tadi sengaja menghadap Pak Menteri Perumahan, Pak Ara, untuk kemudian kami bisa mendapatkan arahan dan juga difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBG yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk 3 program yang program 3 itu adalah di sektor perumahan, itu adalah program prioritas Presiden, sama prioritasnya dengan
makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi Harmony Speech Festival atau festival lomba pidato berbasis dalil kitab suci masing-masing agama yang diadakan oleh FKUB Kota Serang. Menurut Andra Soni, kegiatan tersebut dapat mendorong kerukunan umat beragama dan menjaga kekompakan. Gubernur Banten Andra Soni menerima tarian kebesaran dan golok Banten saat menghadiri Harmony Speech Festival berbasis dalil kitab suci lintas agama yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Serang di lapangan Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang pada Rabu 19 Agustus 2026. Golok tersebut diserahkan Kerukunan Kawan 2 Banten kepada Ketua FKUB Kota Serang Batin Sarkowi untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur Banten. Andra juga menerima piagam penghargaan lintas agama dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Harmony Speech Festival diikuti 158 peserta lintas agama. Para peserta mengikuti lomba pidato dengan tema penguatan sikap nasionalisme dan patriotisme dalam mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah, hari ini saya dengan Pak Wali Kota menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Serang, yakni Harmony Speech Festival. Di mana ini ada lomba pidato berbasis kitab suci masing-masing agama yang diselenggarakan di Kota Serang, tepatnya di halaman Gedung Negara. Dan kami mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh FKUB untuk terus menjaga kerukunan umat beragama, menjaga kekompakan sesama anak bangsa, dan meletakkan perbedaan sebagai kekuatan. Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi FKUB Kota Serang yang menggagas kegiatan tersebut sebagai ruang pendidikan dialog dan interaksi lintas agama. Menurut Andra, nilai-nilai universal yang juga terkandung dalam kitab suci setiap agama dapat menjadi fondasi bersama untuk memperkuat toleransi, persaudaraan, dan kemanusiaan. Karena itu, pendidikan multikultural dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda, baik di lingkungan keluarga, sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Andra juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah masyarakat. Ia mendorong penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan kebaikan, perdamaian, dan persaudaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ITI memperingati HUT ke-28. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan disrupsi AI, ICT menekankan pentingnya untuk menjaga independensi, kompetensi, serta kualitas jurnalistik agar tetap akurat dan bermanfaat bagi publik. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI memperingati HUT IJTI ke-28. Melalui HUT ke-28, IJTI mengusung tema Beyond Journalism, menjaga marwah dan masa depan jurnalisme TV di era disrupsi AI. Melalui sambutannya, Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan menyebut tantangan jurnalisme televisi semakin besar di tengah perubahan teknologi dan ketidakpastian informasi sehingga jurnalis dituntut tidak hanya cepat, tapi juga akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Herik menegaskan IJTI akan terus menjaga independensi dan juga kemerdekaan pers serta meningkatkan kompetensi jurnalis agar karya jurnalistik tetap berpegang pada kebenaran dan memberikan arti positif bagi publik. Senada dengan Ketua Umum IJTI, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menilai kualitas ruang publik saat ini menurun karena media sosial lebih banyak mengedarkan konten sensasional daripada informatif yang edukatif. Sehingga pers perlu untuk hadir meluruskan dan juga menjernihkan informasi di tengah ketidakpastian. Komarudin menyebut pers harus terus menjaga kualitas jurnalistik dan juga mendorong dialog serta perbedaan gagasan karena menurutnya kegaduhan dan perbenturan ide dalam demokrasi justru dapat melahirkan gagasan yang lebih baik bagi publik. Di kegiatan HUT IJTI ke-28 turut hadir berbagai pemimpin redaksi dan manajerial media televisi, pejabat Dewan Pers, jurnalis-jurnalis senior, hingga semua anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Di kesempatan itu juga terdapat beberapa orasi jurnalis yang memberikan pandangan terhadap era jurnalis televisi di masa kini. Tiap tahun itu tantangannya itu terus berubah. Sejak awal dulu tahun 98, 99, nanti sampai sekarang. Dan sekarang percepatan perubahan yang menjadi tantangan IJTI menjadi sangat luar biasa. Percepat sangat hebat banget. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi komunikasi sangat luar biasa. Dulu saja kalau misalnya kita tahu sedikit sejarah ya bahwa perkembangan dunia media cetak itu selama 300 tahun, tapi kemudian berubah cepat ketika radio dan televisi itu hadir tahun 70-an atau 60-70-an sampai tahun 2000. Tapi tahun 2000 sekarang ketika teknologi digital luar biasa, maka tantangan semakin bertambah. Nah,
dalam konteks ke-20 tahun IJT ini, kita mengambil tema besar adalah Beyond Journalism. Kita tahu bahwa perubahan sangat terjadi, sangat luar biasa ini. Bahwa kita semua para jurnalis harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, karena 3 hal yang kita pahami yang harus kita terus berubah adalah pertama keterampilan, pengetahuan, dan yang tidak boleh berubah adalah tentang etik. Dalam konteks Beyond Journalism, keberpihakan kita adalah satu, kepada kebenaran dan kepada kepentingan publik. Nah, maka dalam konteks Beyond Journalism ini, maka dalam ulang tahun kali ini kita mengingat kembali bahwa apapun juga, bagaimana juga perubahan sangat luar biasa di luar sana, kita tetap harus paham bahwa kita harus tegak kepada etika dan berpihak kepada publik dan kebenaran. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Komunikasi menyebut digitalisasi perlindungan sosial berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Program tersebut ditargetkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan efisien. Digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos dinilai berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah. Program ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan subsidi kepada masyarakat yang berhak. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari mengatakan uji coba Perlinsos digital saat ini difokuskan pada program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Sistem ini memungkinkan masyarakat mendaftar dan menyampaikan sanggahan secara lebih mudah, sekaligus mengurangi kesalahan data penerima bantuan. Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program Perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun. Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba Perlinsos digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial. Apabila uji coba Perlinsos digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Kodari juga menyebut penerapan digitalisasi pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi 127 triliun hingga 200 triliun rupiah. Uji coba yang telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota itu akan diperluas secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perlinsos digital memangkas proses pendaftaran dan verifikasi bansos dari 200 hari menjadi sekitar 5 menit. Di mana sistem ini ditargetkan mempercepat layanan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Transformasi digital perlindungan sosial mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial. Melalui uji coba Perlinsos digital, proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari, kini dapat dilakukan sekitar 5 menit. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan, sistem ini menghubungkan data dari 8 kementerian lembaga secara real-time. Perlinsos digital juga menggunakan sejumlah indikator untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi inclusion error dan exclusion error. Melalui sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP yang menghubungkan data dari 8 kementerian dan lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial serta verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja. Kalau satu kakaknya 3 orang ya ada 150.000 kepala yang harusnya mendapatkan bantuan, tapi selama ini tidak mendapatkan bantuan karena mekanisme pencatatan yang belum baik. Bayangkan ada sekitar 51.000 kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya. Melalui digitalisasi Perlinsos, mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial.
Dalam waktu sekitar 1 bulan, uji coba telah menjangkau 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota. Pemerintah akan memperluas cakupan program tersebut secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda membuat 4 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung dilanda hujan abu vulkanik. Karena kondisi tersebut, pemerintah daerah pun membagikan ribuan masker serta menyiagakan tenaga kesehatan khususnya di Pulau Sebesi. Dampak meningkatnya aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda mulai dirasakan warga pesisir di 4 kecamatan Kabupaten Lampung Selatan. Debu vulkanik yang terbawa angin dilaporkan telah menghujani warga di wilayah Kecamatan Bakauheni, Penengahan, Kalianda, dan Raja Basa khususnya di Pulau Sebesi. Di pulau tersebut abu vulkanik bahkan sempat masuk ke dalam rumah dan menempel di perabotan hingga membuat warga harus lebih sering bersih-bersih dan menyapu. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pun telah menyiagakan tenaga kesehatan puskesmas khususnya di wilayah paling terdampak. Dinas Kesehatan juga telah membagikan 1.500 masker di wilayah Dermaga Cantik dan sekitarnya, serta 3.000 masker untuk warga Pulau Sebesi. Pemerintah juga menghimbau warga menggunakan masker dan kacamata saat beraktivitas di luar rumah, serta mengurangi aktivitas di luar terutama bagi bayi, lansia, dan ibu hamil. Warga juga diminta menutup rapat makanan dan air minum agar tidak terkontaminasi debu vulkanik. Pak Bupati sudah mengeluarkan himbauan untuk seluruhnya ya tanpa kecuali untuk mengambil langkah-langkah tentunya ya. Teman-teman di kesehatan sampai ke seluruh jaringan puskesmas semuanya sudah disiagakan semua ya terkait dengan langkah-langkah apapun menyangkut untuk memastikan masyarakat bisa mensikapinya dengan baik sehingga ini tidak membuat dampak yang lebih buruk. Diketahui aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau mengalami peningkatan drastis pada beberapa hari terakhir. Erupsi terbanyak terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 dengan jumlah erupsi mencapai 20 kali. Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan penduduk di sekitar kawasan Gunung Api diimbau mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak mendekati Gunung Anak Rakatau dalam radius 3 km. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kisah perjalanan Deo dan Sinta, 2 gajah Sumatera viral di media sosial. Di balik perjalanan sejauh 1.671 km, ada kisah panjang perawatan dan pelatihan yang dijalani keduanya selama hampir 2 tahun di GL Zoo Yogyakarta. Kini Deo dan Sinta telah tiba di rumah barunya di Tabang Zoo, Kalimantan Timur pada 17 Agustus malam. Perjalanan Deo dan Sinta, 2 gajah Sumatera, mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar, keduanya tampak diangkut menggunakan truk menempuh perjalanan panjang dari Yogyakarta menuju Tabang Zoo, Kalimantan Timur. Setelah menempuh 1.671 km melalui jalur darat dan laut, Deo dan Sinta akhirnya tiba di rumah baru pada 17 Agustus malam. Namun perjalanan ini bukan sekedar memindahkan 2 ekor gajah. Ada kisah panjang perawatan yang sebelumnya dijalani Deo dan Sinta selama berada di GL Zoo Yogyakarta. Keduanya merupakan satwa titipan dari Linggo Asri Pekalongan melalui BKSDA Jawa Tengah dan BKSDA Daerah Istimewa Yogyakarta dan dirawat di GL Zoo sejak 2024. Bagi GL Zoo, kepercayaan merawat Deo dan Sinta menjadi tanggung jawab sekaligus kebanggaan. Selama hampir 2 tahun, GL Zoo memberikan perawatan dan pelatihan rutin, mulai pemeriksaan kesehatan, perawatan kuku, hingga pemeriksaan mulut. Biaya perawatannya pun tidak sedikit, mencapai sedikit 12 juta rupiah per ekor setiap bulan. Direktur Utama GL Zoo Yogyakarta KMTA Tirto Diprojo menyebut, proses translokasi mamalia besar tersebut telah memenuhi standar dengan mengutamakan kondisi kedua satwa. Dalam perjalanan menuju Kalimantan Timur, kondisi fisik kedua gajah menjadi prioritas. Rombongan berhenti saat cuaca panas, memberikan waktu bagi Deo dan Sinta untuk beristirahat dan berteduh. Pihak GL Zoo juga secara selektif mencari lokasi baru yang dinilai mampu memberikan ruang dan perawatan terbaik bagi keduanya. Untuk memastikan rumah baru Deo dan Sinta layak, tim GL Zoo meninjau langsung fasilitas tambang zoo dan juga memberikan masukan untuk penyempurnaan kandang. Kenalkan, nama saya Dr. Yayan, saya di sini sebagai dokter hewan di Tabang Zoo. Gajah Deo dan Sinta yang selama ini
beritanya viral dan sudah ditranslokasikan di Deo dan Sinta di perjalanan yang memakan cukup banyak waktu, yaitu 5 hari, sekitar 5 hari ya, dari Jogja lalu ke Pelabuhan Paciran, lalu sampai di Kalteng, Kassel, dan Kaltim. Ya, untuk selama perjalanan kita cukupi semua kebutuhan nutrisinya, kita berikan pakan utamanya yaitu rumput gajah dan beberapa buah-buahan yang mengandung banyak air, mengingat cuaca di Kalimantan cukup tinggi ya. Dan untuk pemeriksaan kita periksa sekitar setiap 3 jam sekali untuk minimal, lalu kita berikan air minum, serta kita mandikan untuk gajahnya sendiri. Sekitar seminggu atau 2 minggu, mengingat perjalanan yang cukup jauh, maka kita pending untuk melakukan tindakan medis yang bersifat invasif. Secara fisik dan umum, secara visual gajah Deo dan Sinta cukup sehat, mukosannya terlihat cerah, pink, dan tidak pucat. Translokasi gajah Deo dan Sinta ini sebenarnya perjalanan panjang, bahwa Gembira Loka ini adalah tahun 2024 itu diberikan titipan dari Linggo Asri Pekalongan, dititipkan di sini dari BKSDA Jawa Tengah ke BKSDA DIY, kemudian BKSDA DIY dititipkan di Gembira Loka. Bagi kami merupakan suatu kebanggaan bahwa kami dipercaya untuk dititipi, bahwa Gembira Loka itu mampu untuk dititipi. Tetapi kan kita sudah menyatakan bahwa kita itu sudah overpopulasi pada saat itu. Maka kita harus mencari tempat di mana dia itu bisa dipindahkan dari Gembira Loka, translokasikan di Gembira Loka. Maka dalam kurun waktu yang cukup lama ini kita mencari mana sih yang kira-kira mampu dan mempunyai potensi mau belajar tentang kesejahteraan satwa, khususnya satwa gajah. Maka kami memilih salah satunya adalah kami. Setelah menempuh 1.671 km, kedua satwa dilindungi ini akhirnya tiba di Tambang Zoo pada 17 Agustus. Dari ZL Zoo Yogyakarta, keduanya memulai babak baru di Tambang Zoo dengan harapan mendapat ruang, perawatan, dan lingkungan yang semakin optimal. Dari Yogyakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait kebakaran hutan melanda Spanyol, warga dievakuasi. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari petugas pemadam kebakaran hutan berjuang sepanjang malam untuk melindungi sejumlah permukiman di Spanyol Barat. Kebakaran hebat melanda perbukitan di kawasan Las Hurdes dan memaksa ratusan warga untuk mengungsi. Rekaman pada Rabu dini hari waktu setempat memperlihatkan api besar membakar vegetasi di sepanjang garis pembatas kebakaran di dekat jalan di wilayah Panov Ranqueado. Sebuah kendaraan pemadam kebakaran hutan Brief terlihat berada di dekat lokasi, sementara petugas terus berupaya menahan laju api. Sekitar 700 warga masih dievakuasi dari 10 permukiman di Provinsi Cáceres. Penghuni sebuah pusat perawatan penyandang disabilitas di LE Fragosa juga telah dipindahkan ke tempat aman. Sementara itu, 3 rumah dilaporkan mengalami kerusakan di Avelanar. Pemerintah regional menyebut kebakaran masih aktif pada hari Rabu setelah menghanguskan sekitar 2.200 hektar lahan. Pihak berwenang mempertahankan status situasi pada level 2 dalam rencana darurat kebakaran hutan Infocaix di Extremadura. Status ini diberlakukan karena kebakaran masih mengancam keselamatan warga dan properti. 2 batalion unit darurat militer Spanyol dengan total sekitar 150 personil turut diterjunkan untuk membantu petugas pemadam kebakaran dan tim darurat lainnya. Kebakaran ini terjadi di tengah musim kebakaran hutan yang parah di Spanyol. Sistem Informasi Kebakaran Hutan Eropa memperkirakan
Hampir 276.000 hektar lahan telah terbakar di seluruh Spanyol sepanjang tahun ini. Petugas terus berjuang mengendalikan api, sementara evakuasi warga dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap keselamatan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran hebat melanda Ostrov Babina di kawasan Delta Danube, Rumania. Sekitar 700 hektar vegetasi kering terbakar, sementara petugas berjuang untuk memadamkan api yang menyebar di wilayah terpencil. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan api melalap vegetasi di sepanjang tepian perairan. Sebuah kapal pemadam kebakaran terlihat menyemprotkan air ke arah titik api. Kebakaran terjadi pada hari Senin di Ostrov Babina dekat Ciliavece. Api dengan cepat menyebar dan menghanguskan sekitar 700 hektar vegetasi kering. Kondisi medan yang terpencil menjadi tantangan bagi petugas pemadam kebakaran. Petugas menggunakan kapal multifungsi untuk menjangkau titik api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Layanan darurat Rumania menyebut sekitar 1.000 meter persegi kawasan hutan turut terdampak kebakaran. Operasi pemadaman dihentikan setelah hari gelap pada Selasa karena sejumlah titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau. Operasi pemantauan pada hari Rabu menemukan sejumlah titik kecil yang masih mengeluarkan asap dan membara. Sementara luas wilayah yang terdampak kebakaran tetap diperkirakan sekitar 700 hektar. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pemicu kebakaran tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah ruas jalan di Michoacán, Meksiko diblokade dan kendaraan dibakar pada Rabu dini hari waktu setempat. Aksi tersebut terjadi di tengah operasi keamanan yang digelar untuk menangkap target prioritas yang diduga terkait dengan jaringan perdagangan narkoba. Rekaman memperlihatkan sejumlah kendaraan terbakar dan melintang di tengah jalan. Api terlihat membungkus sebuah truk yang digunakan untuk menghalangi akses kendaraan di sejumlah ruas jalan di Michoacán. Menurut Sekretariat Keamanan Michoacán, sejumlah pria bersenjata diduga memaksa pengemudi kendaraan angkutan untuk meninggalkan kendaraan mereka. Kendaraan tersebut kemudian digunakan sebagai penghalang sebelum akhirnya dibakar. Blokade terjadi di antaranya di Jalan Zamora La Piedad, tepatnya di Jembatan Esaú de Abazo. Gangguan juga dilaporkan terjadi di wilayah El Pocote dan juga Quiringuicaro di Ecuador. Blokade dan pembakaran kendaraan juga meluas ke sejumlah ruas jalan lainnya, di antaranya Jalan Pascuaro, Quiroga dekat Sanabria, serta Jalan Tol Autopista de Occidente dekat Quirincio. Aksi tersebut terjadi setelah Polisi Negara Bagian, Kementerian Pertahanan Nasional, dan juga Garda Nasional melakukan operasi gabungan. Operasi digelar untuk menangkap seorang target yang dinilai prioritas oleh otoritas. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum membenarkan adanya operasi tersebut dalam konferensi pers pagi hari. Ia menyebut operasi yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan sejumlah lembaga keamanan lain telah berlangsung sejak dini hari. Menurut media lokal, target operasi diduga Heraclio Guerrero Martinez yang dikenal dengan julukan El Tío Lago. Ia diidentifikasi sebagai pimpinan wilayah kartel Jalisco Nueva Generación atau CJNG di Tanhuato, Michoacán. Setelah aksi pembakaran terjadi, Gubernur Michoacán Alfredo Ramirez Bedolla mengumumkan pemindahan kendaraan yang terbakar. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan arus lalu lintas di ruas jalan yang terdampak. Sejauh ini dilaporkan 1 orang meninggal dunia akibat rangkaian kejadian tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 9 warga Palestina tewas dan 15 lainnya terluka setelah serangan udara yang diduga dilancarkan oleh Israel menargetkan markas kepolisian Munisipa di Gubernurat Gaza pada Rabu waktu setempat. Serangan terjadi di tengah upaya diplomatik baru untuk mendorong gencatan senjata di Gaza. Rekaman yang dirilis memperlihatkan warga membawa korban tewas dan terluka menuju ambulans. Sejumlah warga juga terlihat meninjau lokasi serangan yang dipenuhi puing-puing bangunan. Kementerian Dalam Negeri Palestina yang dikutip media Palestina menyerukan para mediator dan masyarakat internasional segera bertindak untuk menghentikan eskalasi dan serangan terhadap pasukan kepolisian. Kementerian tersebut juga menuduh Israel berupaya menghilangkan kepolisian di Gaza untuk memicu kekacauan di tengah masyarakat Palestina. Militer Israel belum menginformasi serangan terhadap markas kepolisian tersebut. Namun militer Israel menyatakan pasukannya menargetkan seorang komandan yang diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023.
bersama seorang komandan Hamas lainnya di Al-Nusairat, Al-Daraj, dan juga Al-Tufa. Serangan tersebut terjadi di tengah upaya diplomatik baru terkait gencatan senjata di Gaza yang dilakukan utusan Amerika Serikat Jared Kushner dengan pemimpin Hamas Khalil Al-Hayya di Mesir sebelum melanjutkan pembicaraan dengan pejabat Israel. Washington disebut berupaya mendorong tahap berikutnya dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Sebelumnya pada akhir Juli, Trump menyatakan Dewan Perdamaian Gaza telah mencapai kesepakatan terkait pelepasan senjata Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata di Gaza. Rencana tersebut akan diterapkan secara bertahap termasuk penarikan pasukan Israel dan pengalihan tanggung jawab keamanan di Gaza kepada pasukan stabilisasi internasional yang akan bekerja sama bersama pasukan kepolisian Palestina baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu ribuan demonstran memenuhi jalanan di depan gedung parlemen Jepang di Tokyo pada hari Rabu waktu setempat. Mereka memprotes kebijakan pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi yang dinilai mendorong militerisasi Jepang dan mengancam konstitusi pasifis negara tersebut. Para demonstran membawa lampu warna-warni dan poster bertuliskan Takaichi out serta Stop Playing War. Mereka juga terus meneriakkan seruan penolakan terhadap kebijakan pemerintah di depan gedung parlemen. Penyelenggara menyebut sekitar 15.000 orang mengikuti aksi di Tokyo. Protes serupa juga digelar secara serentak di 288 lokasi di seluruh Jepang. Aksi tersebut merupakan bagian dari 19 Day Action. Aksi tersebut merupakan bagian dari 19 Day Action yang digelar secara rutin setiap bulan oleh sejumlah kelompok, termasuk All Out Action Committee and National Citizen Action Against Article 9 Constitutional Revision. Para demonstran menilai kebijakan pemerintah yang dinilai mengarah pada perubahan postur pertahanan Jepang berlangsung terlalu cepat. Mereka juga menolak upaya perubahan konstitusi, khususnya pasal 9 yang menolak perang dan membatasi penggunaan kekuatan militer. Kelompok protes juga mengkritik pidato Sanae Takaichi pada upacara peringatan nasional untuk korban perang pada 15 Agustus. Mereka menuduh Jepang semakin bergerak menuju negara yang mampu melancarkan perang. Dalam pidatonya, Takaichi tidak menggunakan kata penyesalan yang sebelumnya kembali digunakan mantan Perdana Menteri Shigeru Ishiba dalam upacara tahun lalu untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Meski demikian, Takaichi menegaskan Jepang tidak akan pernah membiarkan tragedi perang terulang dan menyatakan negaranya terus berkomitmen pada perdamaian sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Aksi protes ini menunjukkan semakin kuatnya penolakan dari kelompok anti-perang dan mendukung konstitusi terhadap perubahan arah kebijakan keamanan Jepang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah proyek pertanian di Togo menggabungkan budidaya ikan dan sayuran dengan memanfaatkan air yang sama secara berulang. Teknologi aquaponik ini dinilai berpeluang menjadi solusi di tengah kelangkaan air yang semakin menekan sektor pertanian di Afrika. Dalam rekaman tampak kolam-kolam ikan, sistem penyaringan air serta deretan tanaman sayuran yang terhubung melalui jaringan pipa di pusat Azo Dode, Lome, Togo. Dalam sistem aquaponik, air dari kolam ikan dipompa menuju sistem penyaringan sebelum dialirkan ke tanaman. Tanaman kemudian membantu menyaring dan menjernihkan air sebelum air dialirkan kembali ke kolam ikan. Siklus ini membuat air terus digunakan kembali sehingga dapat mengurangi pemborosan dan kebutuhan akan pasokan air baru. Manajer Pusat Azo Dode, Stanilas Legwede, menjelaskan sistem tersebut menggabungkan produksi ikan dan sayuran dalam satu siklus yang saling mendukung. Pusat tersebut juga memberikan pelatihan kepada generasi muda Togo dengan memperkenalkan mereka pada berbagai tahap dalam rantai produksi. Para peserta diberikan kesempatan mempelajari berbagai peran sebelum menentukan bidang yang ingin mereka tekuni. C'est un système ou bien un mariage entre la production des poissons, c'est-à-dire la pisciculture, et les productions maraîchères. Donc bref, celui qui veut opter pour l'aquaponie doit avoir une compétence en pisciculture et en maraîchage. Quand vous venez au centre Azonode, vous allez voir que nous avons une panoplie de filières. Ceci veut dire que nous voulons opter sur une politique de la chaîne de valeur. C'est-à-dire un jeune qui vient se faire former au centre Azonode déjà observe toutes ces filières. Maintenant, quant à lui maintenant de décider de choisir ce qu'il veut pour
son avenir. Ahli aquaponik Moise Novide menyebut keunggulan utama sistem ini adalah kemampuannya menggunakan air secara berulang. Air yang digunakan di kolam ikan dialirkan ke tanaman, kemudian kembali lagi ke kolam. Novide menilai kelangkaan air menjadi salah satu tantangan bagi pertanian di Afrika. Namun, sistem aquaponik dinilai dapat membantu menciptakan pertanian yang lebih mandiri dalam penggunaan air. Meski demikian, Novide menyebut aquaponik bukan solusi tunggal untuk mengatasi ketahanan pangan. Namun, produksi ikan dan sayuran secara bersamaan dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan di sejumlah wilayah. Ce qui concerne le manque d'eau, c'est certes une contrainte à l'agriculture africaine. Mais avec le système aquaponie, ça permet d'avoir une culture autonome, en ce sens que l'eau est réduite. L'aquaponie à elle seule ne pourra pas réduire l'insécurité alimentaire. Mais étant donné que ce système permet de produire doublement, c'est-à-dire produire les poissons et au même moment produire les légumes, ça peut permettre de subvenir aux besoins alimentaires dans quelques zones. Proyek ini dikembangkan di tengah upaya Togo membangun sektor pertanian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Musim kering dan keterbatasan irigasi membuat petani rentan terhadap perubahan pola hujan serta tekanan terhadap ketersediaan air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah menjalani perawatan selama beberapa pekan, seekor penyu laut tempayan betina berbobot 270 pon atau sekitar 122 kg akhirnya kembali ke laut lepas. Penyu bernama Timmy itu dilepas di perairan Key West, Florida, Amerika Serikat setelah dinyatakan pulih. Puluhan warga berkumpul di pantai Port Zachary Taylor Historic State Park, Key West untuk melepas kepergian Timmy, penyu laut tempayan betina yang telah menjalani rehabilitasi selama beberapa pekan. Dibantu personel penjaga pantai Amerika Serikat dan petugas Turtle Hospital, Timmy diangkut menuju pantai sebelum akhirnya dilepas kembali ke perairan Atlantik pada 14 Agustus. Sebelum diselamatkan, Timmy ditemukan dalam kondisi kesulitan berenang dan terlihat kesulitan untuk tetap mengapung di perairan. Penyu seberat sekitar 122 kg ini ditemukan pada 19 Juli 2026 setelah sebuah perahu melihatnya dalam kondisi kelelahan sekitar 11 km di selatan Sugarloaf Key. Kru perahu kemudian menunggu di lokasi hingga tim penjaga pantai tiba dan membawa Timmy ke Turtle Hospital di Marathon, Florida. Berdasarkan perkiraan Turtle Hospital, Timmy telah berusia sekitar 70 hingga 80 tahun dan masih aktif berkembang biak. Sebelum diselamatkan, Timmy bahkan telah bertelur 3 kali pada musim ini dengan perkembangan biak terakhir sekitar 10 hari sebelum ditemukan dalam kondisi lemah. Selama menjalani perawatan, Timmy mendapatkan cairan dan antibiotik. Ia kemudian dipindahkan ke kolam pasang surut berkapasitas 160.000 galon untuk memastikan kemampuannya berenang dan menyesuaikan diri di perairan yang lebih dalam. Setelah dinyatakan pulih dan siap, Timmy akhirnya diizinkan kembali ke habitatnya di laut. Pengelola Turtle Hospital menyebut bahwa kembalinya Timmy ke laut sangat penting, mengingat penyu betina yang masih aktif berkembang biak dapat berperan dalam keberlanjutan populasinya. Pelepasan Timmy juga dimanfaatkan sebagai momen edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan laut. Penyu laut tempayan sendiri masuk dalam daftar spesies terancam di bawah Undang-Undang Spesies Terancam Punah Amerika Serikat. Populasinya menghadapi berbagai ancaman, mulai dari tertangkap secara tidak sengaja dalam peralatan penangkapan ikan, hilangnya habitat bertelur, tabrakan dengan kapal, hingga sampah laut. Bagi Timmy, pelepasan ini menjadi akhir dari masa rehabilitasi sekaligus kembalinya seekor penyu tua ke laut, tempatnya berkembang biak selama puluhan tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi edisi hari ini. Akhir kata, saya Abdi Azwar Sahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.